semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar, ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Nah, kemudian ada ini beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar, ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. Tiga, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim. Ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax, ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti, ya, yang versi WA-nya, ya. Bahwa yang pertama, ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturan ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi secara umum, ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil, ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro, fraksi Partai Gerindra, ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada, ya, soal penyadapan. Lalu menurut pasal 139 ayat 2 KUHP, semua bentuk pemblokiran, ya kan, kayak tadi ini kan, pemblokiran rekening, ya, pemblokiran data online, medsos dan lain sebagainya, ya, dilakukan, ya, dengan mendapatkan izin hakim 139 ayat 2. Lalu menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan, nah ini yang soal handphone, laptop, disita itu, ya, tanpa izin hakim. Menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Nah, soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu pada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu, ya, syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru, ya. Di KUHP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang nih cross checknya, gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice, ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi, ya, kalau di KUHP Orde Baru orang tuh bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana, yang pemenuhannya unsur yang subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah, kalau yang di KUHP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai, gitu loh. Jadi teman-teman, ya, kami sih terus berdoa sampai sekarang, ya, rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, Bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan, ya.
Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP baru, menggantikan KUHP Orde Baru, ya.